Saya katakan, Tuhan, aku marah. Tuhan, aku masih dendam, aku marah. Anda jual, saya beli. You mau apa? Pendeta Erastus Sabdono adalah seorang yang seringkali dituduh atau difitnah atau dicap sebagai seorang penyesat. Dan tuduhan-tuduhan ini berasal dari berbagai denominasi gereja, berbagai sinode atau organisasi gereja. Baik dari kalangan yang beraliran Pentakosta karismatik maupun dari aliran Reform atau Protestan. Biasanya fenomena untuk saling menyesatkan ini terjadi antara pendeta-pendeta yang beraliran Reform dan Pentakosta. Mereka akan berhadapan-hadapan satu dengan yang lain. Tetapi dalam hal pendeta Erastus Sabdono, dua aliran ini, Pentakosta karismatik dan Reform, sama-sama itu kompak, satu suara, menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono ini adalah ajaran yang bertentangan dengan Alkitab alias ajaran sesat. Apalagi ketika pendeta Erastus Sabdono memberikan seminar tentang Logos. Dan di dalam seminar itu, pendeta Erastus Sabdono mengatakan bahwa kedudukan Yesus itu tidak sejajar dengan Allah Bapa. Bapa itu lebih tinggi dari Yesus. Begitu juga pendeta Erastus Sabdono mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi juru selamat sejati itu adalah Yahweh atau Allah Bapa. Yesus itu hanya sebagai eksekutor dari keselamatan itu, tetapi Yesus pun sebenarnya juga bisa disebut sebagai juru selamat. Dan pernyataan inilah yang ditafsirkan, yang dimaknai sebagai pernyataan bahwa pendeta Erastus Sabdono itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Terhadap tudingan-tudingan yang disampaikan kepadanya, pendeta Erastus Sabdono pun memberikan reaksi. Seperti apa reaksinya? Mari kita simak video berikut ini. Saya memberi waktu ketika saya berdoa untuk orang-orang yang memusuhi saya. Saya sebut namanya satu persatu yang saya ingat. Saya menangis terseduh-seduh. Saya katakan, Tuhan, aku marah. Aku marah, Tuhan. Tetapi aku tahu aku harus meneladani Engkau, tolonglah aku. Saya menangis, benar-benar saya menangis terseduh-seduh. Dan itu bisa kita lewati. Setelah itu besoknya bisa muncul lagi tuh dendam. Wah, gimana ini? Ya kita perkarakan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, aku masih dendam, aku marah. Tapi aku mau mengampuni, ulangi lagi. Menangis terseduh-seduh lagi. Itu nggak langsung kemudian bisa dengan sendirinya lumer atau luluh, saudara, hati kita. Belum tentu. Tapi karena kita berjuang terus, kita bisa. Kita menyadari keadaan kita yang masih belum seperti Yesus. Tapi kita mau menjadi seperti Yesus. Tuhan mengajar kepada kita, saudara, untuk rela diperlakukan tidak adil atau dilukai. Karena kita belajar untuk mengenakan roh yang lemah lembut. Ketika kita bergumul menghadapi diri kita sendiri yang mau memberontak, mau bereaksi negatif terhadap perlakuan jahat orang terhadap kita atau perlakuan tidak adil orang terhadap kita, lalu kita menahan diri, saudaraku. Kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita sedang membuat, atau Allah bersama dengan kita sedang membuat perhiasan. Roh Kudus pasti mendampingi kita, saudaraku. Media sosial hari ini menjadi sarana yang sangat baik untuk membuat perhiasan batiniah yang berharga di dalam hidup kita. Ketika nama kita disebut-sebut atau bahkan hanya membuat inisial, tetapi orang tahu bahwa ini yang dimaksud si ini.
Ya saudara, kita tidak membalas, kita diam. Itu sebenarnya kita sedang merajut perhiasan. Apalagi kalau seorang yang memiliki karakter keras, yang temperamental, aduh, rasanya harus membalas. Tetapi kita mau mengakhiri jalan hidup kita dengan manis. Kita seperti kehilangan dalam tanda kutip kejantanan kita. Kalau saya laki-laki, kalau dulu kan Anda jual, saya beli. You mau apa? Mau cara apa you mau ribut dengan saya? Rasanya kita mau berkata, ini dadaku, mana dadamu? Kalau kita bertindak begitu, kita jadi anak setan, saudara. Kalau anak Allah tidak begitu.